Bang Rasman, sebentar. Nggak perlu. Nggak apa-apa. Ini Bang Rasman. Bang Rasman. Halo Bang Rasman. Oke, lagi nelfon sama Bang Rasman, Bang, guys. ini aku loudspeaker, omongannya Bang Rasman akan didengarkan ya. Ini aku loudspeaker, ini aku live. Ntar aku tanya, sebentar ya, aku loudspeaker ya. Bang Rasman. Ya. Oke. Apa kabar? Baik, Bang Rasman baik ya. Di sini kita nggak ada gimmick-gimmickan ya, Bang Rasman ya. Saya lagi di Polres Jaksel ini. Oh. Saya melaporkan Michael Sinaga. Gimana? Oke, gini Bang Rasman. Oke, gini ya. Ini di sini kita nggak ada gimmick-gimmickan, nggak ada janji-janjian yang akan diomongkan apa ya. Jadi Doktif tadi dengar kabar A1 ya. Dan harus segera diumumkan ke masyarakat agar terjadi pembatalan. Jadi rencananya hari ini si Suneo ini akan dilakukan penangguhan penahanan. Oh ya? Ya, alasannya apa? Alasannya itu dia mengalami panic attack, sakit. Ya. Oh Gitu. Nah, jadi sebenarnya strategi ini sudah pernah Doktif dengarkan kurang lebih beberapa hari yang lalu, semingguan yang lalu. Jadi dia akan menggunakan teknik, dia akan berpura-pura sakit. Nanti dia akan dibantarkan. Nah, setelah dibantarkan dia tidak akan balik lagi ke Tati, tapi dia akan pulang. Jadi terkena kayak seperti tahanan kota. Nah, Bang Rasman sebagai mantan lawyernya dari seorang Sunio ini, pernah nggak dia mengalami panic attack gitu? Ya, saya waktu itu nangani dia. Waktu itu ada Rahmat juga ya. Bahwa dia pernah ditahan dulu di Polda Metro. Dan pada waktu itu kesalahan yang dilanggar adalah dugaan illegal akses. Betul. Nah, jadi kalau memang saya melihat bahwa apakah saya nggak tahu Suneo itu siapa, yang pasti dokter detektif ya. Iya. Maaf, dokter Richard Lee. Iya. Nah, dokter Richard Lee itu pada waktu itu memang penyidik marah sekali. Kenapa kok sudah disita akunnya, tetapi kok malah dibobol? Penyidik ya pada saat itu ya, penyidik ya. Akhirnya penyidik marah dan ditahan. Oke. Nah, jadi apakah Richard ini memang punya inisiatif yang ya menurut saya agak berani, atau mungkin merasa sudah aman lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melebihi kebiasaan orang, ya saya kira itu terjadi pada diri Richard. Oke. Kalau misalnya dia ada mengatakan dia sakit dan lain sebagainya, ya menurut saya harus betul-betul diuji, diperiksa apakah memang benar dia sakit atau tidak, supaya terhindar apa yang disampaikan oleh dokter detektif. Kira-kira begitu. Kalau saya prinsipnya tidak ingin melebihi dari kewenangan saya, dan juga tidak ingin ada pelanggaran hukum juga oleh pihak maupun oleh dokter Samira sebagai dokter, ataupun oleh Richard Lee sebagai seseorang yang sekarang ditahan dan tersangka. Jadi gini ya Bang Rasman tahu nggak kronologisnya sebelum dia ditahan? Jadi pemeriksaan itu sudah selesai di jam 5 sore. Kenapa dia baru dikeluarkan jam 10.50? Apa Bang Rasman tahu itu alasannya kenapa? Nah, karena diduga dia kembali berpura-pura sakit di sofa ruang pemeriksaan. Seperti itu. Jadi itulah strategi yang selalu dia gunakan untuk menghindari penahanan. Jadi pada saat itu sampai penyidik juga memberikan selimut ke dia, udahlah stop lah melakukan hal-hal kayak gini dok. Anda juga melakukan hal yang sama sebelumnya, tetapi 2 hari kemudian Anda minum. Nah, kalau Anda kena GERD parah, Anda nggak akan pernah bisa minum minuman yang beralkohol. Kan seperti itu. Nah, ini Anda 2 hari setelah Anda mengeluh Anda kesakitan, tiba-tiba Anda minum alkohol. Gitu. Kan ada dokter di Polda, dicek aja. Nah, makanya itu saat ini lagi diperiksa. Nah, cuman yang Doktif takutkan, ini kan yang namanya tindakan preventif, Bang Rasman. Tindakan preventif yang Doktif lakukan ini memberitahu ke masyarakat jangan ada perlakuan istimewa seperti itu, gitu loh. Saya yakin Bu Dokter, apa yang sekarang ini terjadi terhadap Richard Lee itu membuktikan bahwa polisi tegak lurus. Betul, makanya Doktif yakin luar biasa, merah putih, bener. Keistimewaan. Betul, yakin sekali. Bahwa
polisi profesional. Nah, masalahnya ini kan lucu banget kalau sampai dia kemarin bilangnya dia sehat, lawyernya juga bilang dia sehat. Nah, minggu ini Bang Rasman akan ada pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh Polda Jabar dan Polres Jakarta Selatan. Nah, itu masalahnya. Akan ada pemeriksaan. Bukan laporan dokter semua itu. Dokter semua. Iya. Polda Jabar. Ada di Polda Jabar dan Polres Jakarta Selatan. Ya, udah naik sidik. Gitu loh. Sehingga apa? Diduga kan akan ada penarikan akun, penyitaan akun. Nah, disitulah dia panik. Gitu loh. Kenapa? Karena kan kemarin dia itu berusaha nyita akunnya dokter selama 9 bulan. Iya kan? Nah, dia berharap dengan disitanya akunnya dokter itu, dokter ketakutan. Akhirnya laporan dokter yang di PMJ itu dokter cabut. Ngerti nggak Bang Rasman? Ternyata kan dokter enggak. Ternyata kan dokter kan nggak cabut. Gitu loh. Nah, dokter nggak cabut. Nah, laporannya dokter ke Polres Jakarta Selatan pun sudah naik sidik. Dan ini akan terjadi penyitaan akun dia juga. Nah, di situ mungkin dia panik gitu loh. Nah, tapi kan alasan ini akan dilakukan pemeriksaan yang maraton. Nah, kalau misalnya dia ternyata dia dipulangkan, lo kan nggak lucu lagi manggil dia lagi. Ini kan orangnya kayak gitu, Bang Rasman. Nah, kalau dia ditahan, kan pemeriksaan dari penyidik kan lebih mudah di dalam tahanan itu, bener nggak? Dia tinggal dipanggil, ditahan gitu. Jadi makanya Dotif ini kenapa live ada Bang Rasman juga sebagai bahan pertimbangan gitu loh, bahan pertimbangan bahwa manusia ini hati-hati dengan manusia ini gitu, supaya apa, Polda Metro Jaya tetap merah putih, tetap tegak lurus seperti yang kemarin-kemarin ini Kita gitu. agar Polda Metro Jaya tetap tegak lurus. Kalau memang dia sakit, silakan proses. Kalau ternyata dia memang sehat, ya jangan dibantar gitu. Iya, kalau misalnya sakit dibantarkan. Dokter polisi di Polda Metro pasti akan profesional. Udah betul, sama seperti yang dulu kan, dia berpura-pura selama 4 jam itu sakit, toh kenyataannya juga ditahan kan. Dokter di situ pura-pura sakit 4 jam, dia udah selesai pemeriksaannya itu. Gitu loh. Jadi ada track record seperti itu gitu loh. Itu yang masyarakat harus tahu yang belum Dotif ungkap ke publik. Iya. Gitu. Jadi sekarang ini Bang Rasman juga harus tahu, dia itu selalu melakukan hal yang sama. Iya. Gitu loh. Polri juga kemarin kan marah juga sama beliau, saya dengar itu, karena dia dalam keadaan alasan sakit tapi kok marah live kan gitu ya. Nah iya, selalu begitu, sudahlah. Saya kira Bu Dokter, kita percayakan kepada penyidik. Betul. Kita percayakan kepada dokter dan mereka pasti akan profesional. Betul. Jadi, saya dapat tidak ada satupun dari pihak berwenang yang ada ini penyidik atau petinggi Mabes atau petinggi Polda yang mengintervensi kasus ini. Bener, setuju. Makanya sampai, nah terus juga ini juga harus dokter juga kemarin kirim surat juga ke Pak Kapolda, ke Pak Asep, ke Pak Dirkrimsus yang baru untuk memeriksa kembali. Jadi gini, Doktif itu kemarin melaporkan itu bukan atas nama DRL sendiri ya Bang Rasman ya, tapi semuanya yang terlibat dalam dugaan penipuan ini ratusan miliar ini. Jadi bukan cuma satu orang. Termasuk dokter istrinya juga. Semua, iya kan dalam lidik. Nah, cuman maksudnya kenapa kok belum ada perkembangan sampai sekarang? Nah, ini yang juga Dokter tanyakan kemarin gitu. Baik Bu Dokter. Oke Bu. Gitu ya, makasih ya. Oke, thank you, makasih. Yuk. Bang Rasman juga mau press ini Bang Rasman.